Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3125, hal-hal yang dikandung oleh langit dan bumi. Bersenandung, telur besar itu tiba-tiba memancarkan sinar, dan rune di atasnya mulai berkedip, dan hembusan nafas menghantam Chen Ping dengan ganas. Ledakan seluruh lingkuan memicu gelombang besar. Chen Ping hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan dia jatuh, dan ada darah yang meluap dari sudut mulutnya. Tubuh pria paruh baya itu berkedip-kedip dan dia hampir musnah. Mata Chen Ping penuh dengan kengerian, dia tidak menyangka telur di depannya memiliki kekuatan yang begitu besar. Telur binatang apa ini? Bagaimana bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Chen Ping bertanya dengan bingung. Ini bukan madu dari hewan manapun, itu telah terkandung dalam genangan darah ini selama ribuan tahun. Saya tidak tahu apa isinya. Pria paruh baya itu menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengarnya, dia terdiam beberapa saat. Pria paruh baya itu tidak tahu apa itu, dan dia memberinya hadiah. Cara mendapatkan hadiah ini, lalu bagaimana cara mendapatkan hadiah ini? Chen Ping terdiam. Sekarang kamu hanya perlu memecahkan rune di atasnya untuk mendapatkan telur raksasa ini. Ini juga hadiah dariku. Jika aku tidak membawamu ke sini, bagaimana kamu tahu akan ada telur raksasa di sini? Dan izinkan saya memberitahu Anda, ada banyak orang yang melihat telur raksasa ini. Jangan mengira di sini tenang. Hanya saja banyak orang bersembunyi di ruang mereka sendiri. Kejutan yang disebabkan oleh telur raksasa yang baru saja kamu sentuh pasti akan membangunkan orang lain. Jadi kamu harus menemukan cara untuk memecahkan rune pada telur raksasa itu secepat mungkin. Pria paruh baya itu berkata kepada Chen Ping. Chen Ping memandangi telur raksasa di depannya, dan langsung mengorbankan pedang pembunuh naga. Berniat untuk menghancurkan rune secara paksa. Pedang pembunuh naga bersinar, dan kemudian sebuah pedang menembusnya. Ledakan kali ini, Chen Ping sudah siap, tetapi rune di kubah masih menyala, menyebabkan Chen Ping terbang terbalik lagi. Darah menyembur dari mulut Chen Ping, dan pedang pembunuh naga dijatuhkan dari tangannya. Jika kamu bisa membukanya dengan paksa, bagaimana uang dalam jumlah besar ini bisa bertahan begitu lama? Jangan berharap kekuatan untuk membukanya. Kamu harus memikirkan cara lain. Pria paruh baya itu memperingatkan Chen Ping. Chen Ping memandangi telur raksasa di depannya dengan tenang. Dia tidak bisa memahami rune di atasnya. Pada saat ini, Chen Ping merindukan Hu Mazi itu. Orang ini adalah ahli mantra, dan dia jauh lebih baik dari dirinya dalam hal mantra, baik dalam hal pengalaman maupun pengalaman. Sayang sekali Hu Mazi ada di dunia sekuler dan tidak ikut denganku. Setelah meneliti untuk waktu yang lama, Chen Ping masih tidak dapat menemukan cara untuk memecahkan rune di atas. Itu tidak benar. Jika ini adalah hal yang dikandung oleh langit dan bumi, bagaimana mungkin menggambarkan rune di atasnya? Ini jelas dibuat oleh manusia. Chen Ping tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika kumpulan darah ini telah mengalami ribuan tahun untuk membiakkan telur raksasa seperti itu, mungkin juga, bagaimanapun juga, pemilik darah ini bukan orang biasa. Tetapi bahkan jika telur raksasa dikandung, tidak mungkin untuk menggambarkan rune di atasnya, yang nantinya akan diukir oleh seseorang. Hahaha, aku pikir kamu berani dan banyak akal sekarang, dan sekarang kamu melihat ini, kamu sangat bodoh. Tiba-tiba, pria paruh baya itu tertawa terbahak-bahak. Melihat pria paruh baya seperti itu, Chen Ping tahu bahwa dia sedang ditipu. Rune di atasnya harus digambarkan oleh pria paruh baya itu. Senior, tadi aku hampir terbunuh oleh kekuatan kejut, kamu terlalu kejam. Chen Ping terdiam beberapa saat. Avatar naga emas yang bermartabat, jika kamu terkejut sampai mati oleh kekuatan ini, itu akan menjadi hidupmu.
Setelah pria paruh baya itu selesai berbicara, dia melambai dengan ringan, dan garis-garis pada telur raksasa itu perlahan menghilang. Melihat garis-garis itu menghilang, Chen Ping menghela nafas lega, dan berencana melangkah maju untuk mencari tahu apa yang ada di dalam telur raksasa itu. Jangan bergerak, meski tidak ada rune, tapi telur raksasa ini dikandung oleh langit dan bumi, dan tidak bisa disentuh dengan mudah. Bab 3126, ini bukan giliran Anda. Alasan mengapa saya mengukir rune di atasnya adalah agar orang lain diam-diam mengambil kubah itu. Sekarang cobalah untuk mengintegrasikan dirimu ke dalam telur raksasa ini, dan lihat apakah kamu dapat menyerap dan memadukan benda-benda di dalam telur raksasa itu. Pria paruh baya itu berkata kepada Chen Ping, biarkan aku menyatu dengan telur raksasa ini. Chen Ping tampak terkejut, jika seseorang menyalahkanku, bukankah aku juga akan menjadi monster? Chen Ping tidak ingin menjadi monster, jadi bukankah wanitanya sendiri akan lari? Apa yang kamu pikirkan? Tidak peduli apa yang ada di dalamnya. Itu hanya embrio. Lagi pula, itu belum terbentuk. Tujuan menggabungkanmu adalah untuk mendapatkan energi dari telur raksasa ini, bukan untuk mengubahmu menjadi monster. Aku hanya sisa jiwa. Aku tidak bisa memadukannya, dan semua yang selamat di tempat ini adalah tubuh roh. Aku tidak bisa memadukan telur raksasa ini, atau itu bukan giliranmu. Pria paruh baya itu berkata tanpa berkata-kata. Ketika Chen Ping mendengarnya, dia sedikit malu dan berkata, "Senior, maaf, saya memiliki terlalu banyak wanita. Jika saya menjadi monster, saya semua akan melarikan diri. Aku akan bergabung sekarang." Setelah Chen Ping selesai berbicara, beberapa tetes darah esensi langsung mengembun di antara alis, dan kemudian Chen Ping meneteskan beberapa tetes darah esensi ini ke telur raksasa. Beberapa tetes esensi dan darah ini mengumpulkan energi dan semangat Chen Ping ke dalam satu tubuh. Ketika esensi darah mendekati telur raksasa, esensi darah Chen Ping tersedot ke dalamnya oleh kekuatan isap yang kuat secara instan. Dalam benak Chen Ping, ada semburan rasa sakit yang menggelitik seketika. Tetapi Chen Ping menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit yang parah. Gumpalan jiwa kapas Chen Ping memadat pada esensi dan darah dengan seluruh kekuatannya, dan perlahan memasuki telur raksasa. Ada paksaan yang menakutkan di telur raksasa itu, dan tubuh Chen Ping mulai bergetar hebat. Tidaklah mudah untuk mengintegrasikan kubah yang begitu menakutkan. Jika semangat Chen Ping tidak cukup kuat, dia mungkin akan diserang balik. Tapi lihat pria paruh baya itu tidak khawatir sama sekali. Bertekunlah, darah naga emas tidak begitu rapuh. Bahkan jika itu adalah benda spiritual yang dibiarkan oleh langit dan bumi, bagaimana bisa sebanding dengan darah naga emas? Pria paruh baya itu menyemangati Chen Ping, mengaum. Tiba-tiba, ada raungan besar di benak Chen Ping. Raungan itu hampir menghancurkan galaksi, itu sangat menakutkan. Dan Zeyan di lautan kesadaran Chen Ping terbaring di tanah dengan sedih, menderita kesakitan. Chen Ping juga menderita saat ini, matanya menjadi merah darah, dan dia terlihat sedikit menakutkan. Geraman rendah berlanjut, seolah ingin menghancurkan jiwa Chen Ping dan menghancurkan Chen Ping secara langsung. Terlihat bahwa telur raksasa ini sepertinya mengerti bahwa ada yang ingin mencairkannya, jadi dia menolak. Hati Chen Ping terkejut saat ini, itu hanya telur raksasa, ia memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga hampir mengguncang jiwanya. Jika itu dikandung, monster menakutkan macam apa itu? Pada saat itu, saya takut seluruh dunia surgawi dan manusia akan musnah. Chen Ping mengertakkan gigi, dan masih membiarkan jiwanya menempel pada esensi dan darah, dan kemudian jiwa Chen Ping berada di dalam telur raksasa, menyerap energi internal. Pada saat ini, kecepatan ilahi Chen Ping mengikuti tubuh Chen Ping, dan tampaknya ada rantai energi,
yang mengirimkan energi dalam telur raksasa keluar. Tepat ketika Chen Ping sedang menggabungkan kubah dengan susah payah, gelombang besar yang baru saja dia sentuh akhirnya pecah. Bergemuruh, tiba-tiba, gelombang besar berguling, menjungkir balikan banyak biksu yang sedang menyerap energi spiritual di mata air spiritual. Setelah itu, semburan aura yang mengejutkan memenuhi sekeliling dengan liar. Bagaimana situasinya? Jadi semua orang memandang Lingkuan yang masih sangat tenang tadi dengan kaget, diiringi oleh ombak yang berjatuhan. Terdengar suara seperti guntur di udara yang semula tenang. Awan kabut hitam menyebar dengan cepat, menyelimuti semua orang. Pada saat ini, semua orang panik, mengira itu adalah kumpulan roh jahat, dan sekarang mereka lari untuk membunuh mereka. Bab 3127, Elang Bulu Perak. Banyak orang mulai melarikan diri, tetapi di tempat ini, tidak ada jalan keluar. HMPH, itu hanya roh jahat, kamu masih harus menakutinya seperti ini. Ye Feng mendengus dingin, dengan jijik di wajahnya. Bahkan jika roh-roh jahat ini juga mengikuti, terus kenapa? Kekuatan roh jahat terlalu rendah, tidak mungkin menyakiti mereka. Tapi segera, Ye Fengqing merasa ada yang tidak beres, karena sepertinya ada secercah cahaya di kabut hitam, dan kemudian dia melihat seekor binatang buas dengan bentuk yang aneh, dengan cahaya menyilaukan yang memancar dari atas kepalanya. Ini bukan roh jahat, ini bukan. Melihat ini, Zhou Tai berteriak keras. Ketika Mo San Guilao dan yang lainnya melihat binatang aneh ini, mata mereka melebar, dan mereka tampak sangat terkejut. Monster macam apa ini? Kelihatannya terlalu menakutkan, kata Ji-yun dengan panik. Saya melihat cahaya di kepala monster itu, mulut panjang, seperti paruh elang, sepasang sayap berkibar terus-menerus menciptakan gelombang angin topan, dan identitasnya ditutupi bulu perak. Ini adalah elang berbulu perak kuno. Mengapa ada binatang purba di sini? Setelah melihat penampakan monster itu dengan jelas, Demon Mountain Ghost berteriak kaget. Dia telah melihat pengenalan jenis binatang ini dari catatan buku kuno. Jenis binatang ini sangat ganas, dan mereka semua tinggal di puncak Gunung Lingsan, dan mereka tidak akan pernah pergi ke tempat lain. Tetapi banyak biksu menangkap elang berbulu perak ini, lalu menjinakkannya sebagai hewan peliharaan dan tunggangan. Tapi Lingsan ada di alam surga, jadi bagaimana bisa tanggapan berbulu perak seperti itu muncul di alam manusia surga? Biasanya ketika elang berbulu perak muncul, pasti ada pemilik elang berbulu perak itu. Saat hantu Gunung Iblis sedang merenung, bulu perak itu telah melancarkan serangan terhadap Ye Fengqing, Zhou Tai dan yang lainnya. Sial, begitu banyak orang. Mengapa mereka menyerang kita? Zhou Tai mengutuk dengan marah dan mulai melarikan diri dengan putus asa. Ye Fengqing juga terlihat sedikit gugup, tetapi dia tidak melarikan diri, tetapi mengelak saat elang berbulu perak itu terbang. Melihat Ye Fengqing menghindari serangannya, Silver Feather Eagle hanya meliriknya, lalu bergerak menuju Zhou Tai. Zhou Tai mulai melarikan diri dengan putus asa. Elang bulu akar berteriak dengan aneh, dan para biksu terus berteriak dan jatuh, dan kemudian tidak ada yang tersisa yang ditelan oleh elang bulu perak. Cepat, hentikan, hentikan. Melihat hal ini, Zhou Tai buru-buru memerintahkan para pelayan keluarga Zhou untuk menghentikan elang bulu perak. Tapi dalam situasi ini, siapa peduli? Para pelayan keluarga Zhou itu juga gemetar ketakutan. Tuan Ye Tuo, selamatkan aku, selamatkan aku. Zhou Tai hanya bisa mengikuti Ye Feng untuk meminta bantuan, tetapi Ye Fengqing sepertinya tidak mendengarnya. Tidak mungkin dia mengambil risiko untuk Zhou Tai. Kali ini, Zhou Tai tercengang. Dia mengira Ye Fengqing dapat membantunya jika dia adalah anjing yang berlari di belakang Ye Fengqing. Sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir,
Melihat bahwa tidak ada cara baginya untuk melarikan diri, Zhou Tai hanya bisa berhenti dan menatap elang berbulu perak dengan wajah dingin. Bajingan, kenapa kamu mengejarku sendirian? Jujur saja, apakah kamu menggertakku? Hari ini aku akan bertarung denganmu. Aura kebugaran tubuh puncak Zhou Tai mulai meletus. Dengan aura Zhou Tai yang meletus, jejak darah di tubuhnya dipaksa keluar dari tubuhnya, dan kemudian memadat menjadi butiran darah di depannya. Tubuh Zhou Tai mulai mengerut dengan cepat, seolah-olah darah di tubuhnya telah benar-benar dikosongkan, dan ada kabut darah di sekelilingnya, terus mengembun menjadi butiran darah. Apa yang akan dilakukan Zhou Tai kali ini? Melihat ini, mata Ji Yun penuh dengan ketidakpercayaan, dia menyelamatkan nyawanya. Mo San Guilau tersenyum tipis, kemudian saya melihat manik-manik darah yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi bentuk manusia, yang terlihat sangat mirip dengan Zhou Tai, dan aura di tubuhnya persis sama, dan tubuh Zhou Tai, seperti balon yang layu, tiba-tiba jatuh ke tanah. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.